Tahun 1260 Masehi, dunia Islam berdiri di tepi jurang kehancuran. Baghdad telah hancur, sungai Tigris menghitam oleh tinta ilmu, dan memerah oleh darah para ulama. Pasukan manggel mesin perang yang selama puluhan tahun menelan peradaban kini menatap Mesir, benteng terakhir yang tersisa. Banyak yang percaya akhir sudah dekat. Namun di sebuah lembah bernama Ain Jalut, sejarah bersiap menulis takdir yang berbeda. Jika Anda menyukai kisah sejarah Islam yang mendalam dan menggugah, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan kecil Anda membantu kisah-kisah besar ini terus hidup. Jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 bukan sekadar kekalahan militer. Ia adalah runtuhnya pusat peradaban dunia. Selama 5 abad, kota itu menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah menyimpan pemikiran Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan, dikembangkan, dan disebarkan ke seluruh dunia. Namun ketika pasukan Hulagukan mengepung kota itu, ilmu pengetahuan tak mampu menahan derap kuda perang. Pembantaian berlangsung berminggu-minggu. Jalanan dipenuhi jasad. Perpustakaan agung dihancurkan. Buku-buku dilemparkan ke sungai Tigris hingga airnya menghitam oleh tinta. Sejarawan menggambarkan bau kematian yang tercium bermil-mil jauhnya. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mastasim, dieksekusi dengan cara yang menghina. Bersama jatuhnya Baghdad, dunia Islam kehilangan pusat spiritual dan intelektualnya. Ketakutan menyebar ke seluruh wilayah Muslim. Banyak yang berbisik bahwa Mongol adalah Yakjuj dan Makjuj yang tak mungkin dikalahkan manusia. Kota demi kota di Syam jatuh. Aleppo dan Damaskus menyerah. Masjid berubah menjadi kandang kuda. Kini mata naga dari timur beralih ke Mesir. Pasukan Mongol yang dihadapi dunia saat itu bukan sekadar gerombolan penunggang kuda. Mereka adalah mesin perang paling efisien di zamannya. Kavaleri ringan, mereka bergerak secepat angin. Para pemanah mampu menembak dengan akurasi mematikan sambil berpacu dalam kecepatan penuh. Sistem kurir berkuda memungkinkan koordinasi lintas ratusan kilometer. Disiplin dan mobilitas mereka melampaui semua tentara sezamannya. Ketika Hulagu kembali ke Mongolia karena krisis suksesi, ia meninggalkan pasukan di Syam di bawah komando jenderalnya yang tangguh, Kitbuka Noyan. Kitbuka adalah panglima berpengalaman dan fanatik. Didukung pasukan sekutu dari Armenia dan Antioquia. Ia percaya Mesir hanyalah buah matang yang tinggal dipetik. Namun, Mesir tidak dijaga oleh tentara biasa. Di sana berdiri para Mamluk, kesatria budak yang ditempa oleh sistem militer paling ketat dalam sejarah Islam. Mereka dibeli sejak kecil dari suku-suku pejuang Asia Tengah dan Kaukasus, dididik dalam barak militer, dilatih bertahan-tahan, hingga menjadi prajurit elit. Mereka bukan sekadar tentara, mereka adalah mesin disiplin yang dibentuk oleh iman, loyalitas, dan latihan keras. Mereka menguasai pedang, tombak, dan busur. Mereka memakai zirah kuat, namun fleksibel. Mereka menunggang kuda yang tetap tenang di tengah api dan ledakan. Yang lebih penting, mereka tidak memiliki tanah air selain barak mereka, dan tidak memiliki keluarga selain sesama prajurit. Ikatan ini menciptakan kekuatan psikologis luar biasa. Menjelang tahun 1260, para Mamluk telah menjadi penguasa Mesir. Meski sering dilanda intrik internal, ancaman Mongol menyatukan mereka. Jika Mesir jatuh, tidak ada lagi tempat bagi mereka di dunia. Di tengah krisis itu muncul seorang pemimpin, Saifuddin Qutuz. Ia bukan bangsawan Mesir. Ia adalah mantan pangeran Khwarizmia yang kerajaannya dihancurkan Mongol. Ia ditawan, dijual sebagai budak, lalu bangkit menjadi kesatria Mamluk. Ia membawa luka masa lalu dan pengetahuan mendalam tentang taktik Mongol. Qutuz tahu, jika mereka menunggu, mereka akan hancur seperti Baghdad. Ia menggulingkan sultan lemah dan mengambil alih kepemimpinan, bukan demi kekuasaan, tetapi demi kelangsungan negeri. Ia menyerukan persatuan. Ia memanggil kembali Panglima jenius yang pernah berselisih dengannya, Baibars. Ketika negara kekurangan dana perang,
Kutus tidak membebani rakyat. Ia memerintahkan para pejabat menyerahkan harta dan perhiasan mereka. Tindakan ini membangkitkan semangat pengorbanan di seluruh Kairo. Fatwa jihad diumumkan. Ketakutan berubah menjadi energi spiritual. Lalu datang surat ancaman Hulagu. Isinya singkat dan mematikan. Menyerahlah, atau kalian akan dihancurkan seperti Baghdad. Sebagian pejabat gemetar. Mereka menyarankan menyerah. Kutus menolak. Ia berdiri dan berkata, "Siapa yang ingin mengikutiku, ikutlah. Siapa yang takut, pulanglah." Tetapi kehinaan akan menimpa mereka yang lari. Untuk menunjukkan keseriusannya, ia memerintahkan eksekusi para utusan manggel dan menggantung kepala mereka di gerbang Kairo. Pesannya jelas. Tidak ada jalan mundur. Mesir berubah menjadi bengkel perang. Baibars melatih pasukan menghadapi taktik Mongol. Mata-mata dikirim. Informasi penting diperoleh. Pasukan Mongol di Syam berkurang. Kutus mengambil keputusan berani. Ia tidak menunggu musuh datang. Ia akan menjemput takdir di Palestina. Dalam perjalanan, pasukan Mamluk melewati wilayah tentara salib di Akra. Secara mengejutkan, para kesatria Kristen memilih netral. Mereka tahu Mongol menghancurkan siapapun tanpa membedakan agama. Pasukan Mamluk beristirahat dan mendapatkan suplai. Mereka maju menuju lembah Ain Jalut. Tempat itu dikelilingi perbukitan. Sebuah perangkap alami. Rencana disusun. Baibars akan memancing Mongol ke lembah. Pasukan utama bersembunyi di perbukitan. 3 September tahun 1260. Kabut pagi menyelimuti lembah. Baibars maju dengan pasukan kecil. Kitbuka melihat peluang kemenangan mudah. Ia memerintahkan serangan penuh. Pasukan Mongol mengejar. Baibars mundur. Pura-pura. Mongol semakin masuk ke lembah sempit. Tiba-tiba, dari balik perbukitan, ribuan kavaleri Mamluk muncul dengan takbir menggelegar. Mongol terjebak. Pertempuran berubah brutal. Pedang beradu. Debu perang memenuhi udara. Untuk pertama kalinya, pasukan Mongol menghadapi lawan yang setara dalam disiplin dan lebih unggul dalam semangat. Namun, Mongol tidak menyerah. Serangan balik mereka hampir meruntuhkan sayap kiri Muslim. Di saat kritis itu, Kutus melepas helmnya agar wajahnya terlihat. Ia maju ke garis depan dan berteriak, "Wa Islamah!" Seruan itu mengguncang medan perang. Semangat prajurit bangkit kembali. Mereka bertempur dengan keberanian yang melampaui rasa takut akan kematian. Serangan balik dilancarkan. Formasi Mongol mulai runtuh. Kitbuka tertangkap. Ia tetap angkuh hingga akhir. Eksekusinya menandai runtuhnya moral pasukannya. Sisa pasukan Mongol dihancurkan saat mundur. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 6 dekade, tentara inti Mongol dikalahkan. Mitos tak terkalahkan itu runtuh di Ain Jalut. Kabar kemenangan menyebar seperti cahaya menembus malam. Harapan bangkit kembali di seluruh dunia Islam. Kemenangan ini menyelamatkan Mesir, Mekah, Madinah, dan Al-Quds dari kemungkinan kehancuran. Lebih dari itu, ia menghentikan gelombang invasi Mongol ke barat. Ain Jalut bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah titik balik peradaban. Di lembah itu dunia menyaksikan bahwa kekuatan terbesar bukanlah jumlah pasukan atau kecanggihan senjata, melainkan persatuan, strategi, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jika Kutus dan Baibars kalah hari itu, sejarah dunia mungkin berbeda. Peradaban yang kita kenal hari ini bisa saja lenyap sebelum berkembang. Namun, di Ain Jalut, cahaya itu tidak padam. Ia dijaga oleh para ksatria yang memilih berdiri ketika dunia memilih menyerah. Dan dari lembah sunyi itu, harapan kembali lahir untuk seluruh umat manusia.